Mas, aku mau belajar budidaya lobster, Mas. Ambil dari lobsterku aja, Mas. Lobsterku ini merupakan hasil budidayaku sendiri, jadi bisa lebih aman. Tapi aku kemarin sempat beli di pembudidaya lain, itu sering mati loh, Mas. Itu kenapa ya? Ah, itu hasil dari tangkapan alam, Mas. Udah pasti nanti banyak matinya. Hmm, oke. Jadi akan aku bahas soal tangkapan alam sama hasil budidaya sendiri. Faktanya itu kayak gimana? Ayo tonton terus. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Wigantoro. Di video kali ini aku akan membahas soal perbedaan tangkapan dalam dan hasil budidaya. Dan ini aku akan langsung jelasin semua faktanya ke kalian semua. Jadi aku harapin kalian nonton sampai habis. Dan mungkin buat teman-teman yang baru cek YouTube channelku, silakan teman-teman ketik like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya karena nyalain tombol loncengnya itu gratis. Pertama-tama, banyak banget di luaran sana yang memberikan klaim bahwa hasil budidaya mereka yang paling bagus. Dan mungkin para teman-teman pemula pun juga akhirnya bingung mau cari lobster yang kualitas paling baik itu di mana. Sehingga muncul istilah yang namanya tangkapan alam. Kemudian muncul juga istilah hasil budidaya sendiri dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman tahu ya kalau misalkan aku sendiri itu tidak pernah sounding di dalam grup-grup Facebook yang ada itu karena ya aku sendiri juga seorang pedagang. Tapi ketika aku belajar soal lobster air tawar ini banyak banget ilmu-ilmu yang kurang pas ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman tahu di luaran sana dan mungkin teman-teman yang juga sudah mulai budidaya juga sudah ngerasain. Nah, dalam prosesnya aku belajar, aku akhirnya nemuin salah satu mentor yang cukup bagus. Beliau ada di Bintaro. Mungkin teman-teman sudah kenal ya, namanya Pak Joncon. Eh, di sana akhirnya aku nemu salah satu konsep soal budidaya lobster air tawar. Dan aku pengen supaya teman-teman ini juga yang lain juga pada ngerti gitu loh. Apakah ada bedanya soal lobster yang tangkapan alam dengan lobster hasil budidaya? Oke. Aku jawab sejujurnya adalah pada faktanya tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena dalam proses budidaya itu bukan seperti itu, tapi adalah proses adaptasi yang sudah dilewati. Ketika banyak persaingan yang secara tidak sehat yang dilakukan oleh banyak sekali pedagang lobster air tawar di luar sana. Ketika ada orang beli lobster air tawar, kemudian ada kematian, yang menjadi main fokus atau fokus mereka dalam memberikan edukasi adalah lobster yang kamu ambil itu bukan hasil budidaya mas, tapi itu adalah hasil tangkapan alam. Yang faktanya mungkin juga beberapa orang-orang yang menggunakan hasil tangkapan alam dan aku tidak menyalahkan hal itu karena memang tetap bisa dilakukan tapi harus melewati proses adaptasi dulu. Akhirnya banyak banget para pedagang yang menjual harga itu terlalu tinggi. Kalau teman-teman lihat paket kemitraanku memang di antara seluruh pedagang, di antara seluruh pembudidaya, aku menjual harga yang paling mahal. Tetapi ada keberlangsungan di belakangnya, yaitu mulai dari edukasinya, kemudian melalui ada suratnya juga dan lain sebagainya, ada garansi. Dan karena aku fokusnya di sini bukan untuk jualan produknya, tapi aku fokusnya dalam memberikan edukasi ke teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah bisa, teman-teman bisa ambil bisa ambil ilmunya dan bisa budidaya sendiri. Nanti akan aku buka semua jalurnya. Cuman kan itu tadi ketika banyak persaingan yang tidak sehat terjadi di dalam proses jual beli lobster air tawar ya, bukan lobster laut ya. Di dalam proses jual beli lobster air tawar ini terjadi, akhirnya istilah tangkapan alam itu mulai banyak banget dipakai untuk sebagai cara untuk menjustifikasi produk yang mungkin para pedagang lain jual. Sebenarnya bukan itu sih harusnya. Dan faktanya memang rata-rata semua produk itu tangkapan alam. Which is itu juga dari produkku sendiri pun juga tangkapan alam. Akan tetapi setiap produk yang aku kirimkan itu sudah melalui proses adaptasi yang sangat ketat. Sehingga ketika dikirim ke teman-teman itu kita bisa mereduksi tingkat kematian. Jadi gini,
Tangkapan alam, ketika teman-teman ambil tangkapan alam, biasa tingkat kematian adalah di angka 70% sampai 80%. Kenapa? Habitat alami yang ada, yang dimiliki oleh lobster air tawar itu jelas berbeda banget dibandingkan dengan habitat yang sedang kita buat atau kolam-kolam yang sedang kita pakai. Sehingga itu pasti kematian sekitar 70-80% itu yang pertama. Sedangkan ada proses di mana yang namanya proses adaptasi supaya menurunkan itu hingga 50 hingga 40%. Setelah itu baru kita bisa bilang dia akan budidaya sendiri dengan tingkat kematian sekitar 18-20%. Nah, banyak yang tidak melalui proses itu. Nggak tahu ya, mungkin ada beberapa problem atau dan lain sebagainya. Cuman rata-rata sih mereka memberikan harga yang kurang lebih sedikit lebih mahal, tapi enggak. Tapi apa namanya? Yang didapatkan untuk customer itu juga udah lengkap gitu. Jadi kayak misalkan dia mengklaim bahwa barangnya ini adalah barang hasil budidaya sendiri, tetapi ketika teman-teman budidaya ada kendala dan lain sebagainya tidak dipandu semaksimal mungkin. Sebenarnya gini loh, melalui video ini pun juga aku pengen memberikan apa ya, istilahnya kayak memberikan bukan ceramah ya, memberikan masukan lah untuk para pembudidaya yang lain. Ketika ada customer yang membeli kita, membeli produk kita, apa namanya, pastikan kita berikan pelayanan yang prima dan edukasi dan lain sebagainya sampai ke tahap berani untuk menjual kembali. Di situ nanti berapapun harga yang kita tawarkan, kita akan akhirnya memiliki market sendiri untuk harga yang kita miliki gitu loh. Jangan takut soal harga sebuah produk. Kayak misalkan gini, ada yang istilahnya kayak beras. Aku ngobrolin satu komoditi deh, beras. Ada beras yang harganya sekitar 1 kilo 6.000 atau 1 kilo 8.000 deh, 1 kilo 8.000 ya. Aku nggak terlalu ingat ya harga beras di pasaran berapa. Terus kemudian ada juga yang harga 1 kilo 15.000. Dua-duanya juga laku juga di pasaran. Tapi yang membeli itu konsumennya juga berbeda. Nah, mungkin untuk para teman-teman pembudidaya yang lain mungkin bisa memberikan apa namanya, mindset yang seperti itu juga. Jangan takut untuk menjual harga barangmu dengan harga mahal selama kamu memiliki performa dan memiliki apa namanya, integritas yang bagus soal pembudidaya itu. Karena orang beli itu pengen belajar sebenarnya. Jangan gunakan istilah tangkapan alam untuk menjustifikasi produk kalian. Karena pada faktanya kan rata-rata juga tangkapan alam. Nah, akhirnya muncul pertanyaan besar. Kenapa kok aku mau memulai bisnisku ini? Kenapa kok mengajak orang-orang untuk juga budidaya lobster air tawar? Untuk saat ini memang tangkapan alam masih bisa mencukupi untuk kebutuhan lokal aja, tapi untuk kebutuhan ekspor jelas enggak. Nah, next aku akan bahas soal itu. Sejarah soal lobster air tawar. Kalau teman-teman tahu di produk ekspor itu namanya adalah crayfish atau crawdad. Itu di inquiry ekspor hampir 90% itu yang mengkonsumsi adalah Cina. Dan ada datanya semua. Tapi ketika itu dieksploitasi berlebihan, bakal kayak gimana habitat ekosistem tangkapan alam itu nanti. Maka dari itu aku di sini lebih arah gini ya, untuk teman-teman yang mungkin baru mulai belajar. Selama kalian tahu resikonya dan kalian tahu memahami resikonya karena kalian fokus untuk belajar, it's okay, tidak ada masalah. Tapi yang penting kalian harus tahu gimana caranya untuk menyelesaikan yang namanya permasalahan awal, itu adalah proses adaptasi itu tadi. Karena kunci dari budidaya lobster air tawar adalah di proses adaptasi. Jadi itu dulu sih video kali ini. Semoga bisa sedikit memberikan apa ya, memberikan insight ya. Teman-teman kalau misalkan suka video ini bisa ketik like. Kalau misalkan mau tanya-tanya ketik kolom komentar. Kalau misalkan ada yang nggak suka atau misalkan teman-teman pedagang lobster air tawar yang lain nggak suka soal video ini, bisa di dislike aja, kita nggak masalah. Karena aku fokusnya hanya sharing aja sih. Kan usaha aku nggak cuma ini aja bro. Oke, so itu dulu untuk video kali ini. Buat kamu nih, misalkan ada yang mau kamu tanyain soal seputar budidaya lobster air tawar, teman-teman tanyain aja di kolom komentar. Kamu ngerasa video ini bermanfaat, kamu bisa share ke teman-temanmu yang sama-sama juga
budidaya lobster air tawar. So gitu dulu, and see you next time. Bye.